Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya izin ya, tidak pakai kameraku dulu ya, daripada nanti saya terlempar-lempar lagi. Ya, jadi saya izin tidak on cam dulu ya teman-teman ya. Tapi semoga dengan mendengarkan suara saya, kalian bisa melihat ekspresi saya. Waduh. Gimana itu ya? Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, teman-teman, seperti yang sudah kita kita pelajari kemarin ya, kita kemarin sudah belajar tentang pelayanan publik ya. Berarti saatnya kali ini kita ke teknologi informasi. Ya, jadi biar Kak Ahmad nggak TWK lagi. Nanti TWK lagi. Nanti TWK lagi di premium. Ya. Di premium nanti kita TWK lagi dan mungkin besok ya. Mungkin besok kita juga TWK lagi. Insya Allah mudah-mudahan ya. TWK nanti bahas bela negara. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita belajar tentang teknologi informasi. Kenapa Kak kok nggak diurut? Biar nggak urut aja. Mungkin besok kalau TKP lagi baru kita belajar yang untuk jejaring kerjanya ya. Jadi besok saja kita belajar jejaring kerjanya. Sekarang kita belajar teknologi informasi dulu. Baik teman-teman. Untuk materinya yang pertama, kita harus mengerti tujuan TIK dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk menjawab soal-soal TKP itu kita harus mengerti tujuannya, mengapa sih kok ada TIK-nya, mengapa ada muatan TIK gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya yang pertama untuk menilai pengetahuan peserta tentang TIK ya. Jadi pengetahuan peserta tentang TIK dulu. Jadi artinya peserta dituntut untuk memiliki wawasan umum, ya, wawasan umum tentang TIK seperti internet, komputer, alat komunikasi seluler dan lain-lain. Jadi wawasan umum saja. Jadi tidak sampai kok kalian disuruh untuk edit video kan tidak mungkin ya kan. Tidak mungkin ada tes seperti itu. Jadi hanya sebagai wawasan umum saja. Hal-hal umum yang mungkin dibutuhkan di pekerjaan kalian nanti sebagai ASN. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi yang ini memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja. Jadi artinya peserta dituntut untuk mampu melihat peluang dan memanfaatkan secara bijaksana kemajuan TIK dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Baik. Itu ya untuk tujuannya TIK. Nah, tips dan triknya. Tips dan triknya. Nah, tips dan triknya apa? Tips dan triknya yaitu yang pertama. Jadi pilih jawaban yang mengesankan kalau kalau teman-teman semua itu mau mencoba inovasi yang baru. Jadi mau mencoba hal-hal yang baru berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, tidak menutup diri pada perubahan sistem yang ada. Ya, tidak menutup diri pada perubahan sistem yang ada. Jadi kalau ada soal yang muncul di soal tersebut, ada sistem yang baru, ada perangkat yang baru. Nah, cari jawaban yang memungkinkan kita, yang menggambarkan, yang mendeskripsikan bahwa kita itu tidak menutup diri pada perubahan sistem yang ada. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Jadi, pilih jawaban yang sekiranya TIK tersebut dapat meningkatkan kinerja kita. Yang sekiranya TIK tersebut itu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kerja kita. Itu ya teman-teman ya. Itu. Jadi pilih jawaban-jawaban yang seperti itu. Oke, baik, langsung saja ya teman-teman ya, biar enggak lama-lama karena cukup banyak ya, cukup banyak. Mau pakai poll apa di komen saja? Mau pakai poll apa di komen? Poll ya. Oke, baik, di poll ya. Oke, baik teman-teman.
Yang nomor 1, silakan dibaca dulu. Ini soal pretest ya. Soal pretest yang tadi, jadi ya mengulang sedikit. Kalau sudah dibaca, sudah tahu jawabannya, kalian jawab di pollingnya. Teman-teman silakan. Lu. Iksan, kok tiba-tiba endpoll? Masih 12%, santai ya. Waktu kita masih panjang. Ya, telat ya, jangan telat ya. Besok TWK materinya integritas. Kalau integritas itu ASN harus disiplin ya. Ya, dia salah pol ya enggak apa-apa. Kalau salah pol itu enggak apa-apa. Yang penting enggak salah pencet waktu tes yang betulan ya, waktu tes SKD yang beneran ya. Oke, masih 47%. Tapi banyak ASN yang berintegritas. Oh ya, banyak sekali ASN yang berintegritas, teman-teman ya. Banyak sekali. Sudah, daripada nanti kita bahas terus sinyal kita hilang ya kan. Oke, baik, masih belum saya endpoll. Sudah 60% baru saya endpoll ya. Saya endpoll dulu. Oke, saya share hasilnya. Nah, kebanyakan dari kalian menjawab jawaban yang D sebanyak 56%. Kemudian 18% dari kalian jawab yang C, disusul E, B, dan A. Baik, teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau TKP saya ingatkan lagi. Kalau TKP itu yang penting adalah membaca paham, bukan membaca cepat. Ya, jadi kalian paham aja dulu, jangan baca terlalu cepat. Ya, yang pertama, Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan ternama. Anda sangat semangat bekerja. Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal, sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Waduh, parah ini ya. Bagaimana tindakan Anda? Yang pertama, A, tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Wah, kalau tetap tenang dalam bekerja dan berharap, cuma berharap saja ya. Kalau berharap saja tidak ada tindakan sama juga bohong. Kalau mencintai saja tidak ada lamaran, waduh, kenapa jadi ke sana ya kan. Jadi tetap tenang dalam bekerja, ini kalau tidak ada tindakan itu ya tidak ada apa-apanya. Jadi ini bukan yang jawaban yang terbaik ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Ini bisalah kita simpan dulu. Yang C, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. Waduh, ini pahlawan sekali ya teman-teman ya. Pahlawan sekali, enggak apa-apa lah, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Oke, yang D, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. Ini juga kita simpan dulu. Yang E, berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Nah, ini sebenarnya jawaban yang bagus ya teman-teman ya. Tapi karena kalian sudah melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem, kalau berusaha memperbaikinya sendiri dan berpotensi untuk melakukan kesalahan fatal yang kedua kalinya dan malah merusak database perusahaan ya. Jadi yang sudah rusak tambah rusak, berarti ini tidak termasuk jawaban yang tepat. Jadi menurut saya kalau jawaban yang tepat di soal yang ini, kalau yang poinnya 5 adalah yang D ya, memanggil ahli IT dulu ya. Karena bagaimanapun juga kalau sudah melakukan kesalahan fatal berarti kan kita bukan ahlinya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memanggil ahli IT. Kenapa kok enggak bukan yang B? Kenapa kok bukan yang bertanya kepada teman dulu? Kalau memang pada kehidupan asli ya teman-teman ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan biasanya memang kita harus bertanya kepada teman sekitar kita dulu kan. Siapa tahu teman kita bisa memperbaiki kan gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini karena kesalahan fatal tadi ya dan merusak database tadi, jadi ini kurang tepat ya. Jadi kita kan harus segera sesegera mungkin memperbaiki kesalahan kita. Jadi yang paling tepat adalah memanggil ahli IT. Kalau yang C itu mungkin poinnya 3. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Paham ya? Oke. Nah, ini ya jawabannya. Silakan. Yang nomor 2.
Nah, kalian baca dulu teman-teman. Oke, silakan dijawab di poll. Pollnya sudah saya keluarkan sambil saya baca komentar. Ini apa? Kakaknya masih sini. Ini apa? Tolong teman-teman. Ya, sudah. Yuk, Kak kasih triknya dong biar bisa jawab TKP. Kan tadi sudah ya. Ya, kalau yang ini ya, yang Kak, belum selesai baca sudah keluar polling. Oke, nanti saya beri jalan ya. Saya beri jarak. Oke. Yang kalau tips dan triknya ya teman-teman ya. Kalau di pembahasan IT ini, kalau di pembahasan IT pilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda itu siap menerima perubahan, yang jawabannya itu menunjukkan bahwa Anda itu bisa meningkatkan kinerja melalui IT, gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang IT, kalau yang pelayanan publik yang kemarin kita bahas di teman-teman yang premium, intinya itu kalau pelayanan publik ya kita itu harus siap melayani kapanpun dan dimanapun ya. Jadi yang penting pilih jawaban yang ya yang penting Anda puas meskipun saya lemas kan gitu ya. Kalau itu untuk pelayanan publik ya. Kalau tips dan trik yang lainnya Kak, kalau materi yang lain ya ikuti saja terus, nanti ada tips dan trik yang lainnya juga ya. Oke, sudah 68%, kita enable dulu, saya share hasilnya ya. Waduh, kebanyakan dari kalian menjawab jawaban yang E dan yang paling sedikit jawab jawaban yang D. Oke, baik teman-teman ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Yang nomor 2, Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan ya. Ini sudah menggambarkan kita sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian nanti jadi pegawai ASN yang baru ya. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya, kira-kira bagaimana tindakan Anda? Nah, ini berarti berhubungan juga bagaimana sikap kita ke orang lain, ke orang yang lebih senior dari kita, yang ogah, yang tidak mau menggunakan IT, gitu ya intinya ya. Yang A, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Oke, ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. Jawaban yang bagus-bagus seperti biasa kita simpan dulu. Yang B, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Sekali lagi ya, berharap. Kalau ada kata berharap, berarti itu jawaban yang kurang tepat karena cuma berharap saja tanpa ada tindakan nyata ya. Kamu berharap dicintai tapi tidak pernah nembak. Waduh, lama-lama. Oke, baik. Yang C, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan menggunakan IT. Oke, ini bisa kita simpan dulu ya. Yang D, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Berharap lagi ya, berharap lagi. Dan menjaga perasaan pula ya. Kalau bekerja itu jangan terlalu bawa perasaan ya teman-teman ya. Jadi ini juga jawaban yang kurang tepat ya. Jadi dan B dan D ini kita buang ya jawabannya ya. Kemudian yang E, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Nah, kalau sudah begini maka sudah jelas jawaban yang paling tepat dan yang poinnya paling besar adalah yang E ya. Jawabannya yang E. Nah, ini 5 poin untuk jawaban yang E. Karena apa? Karena diiringi dengan tindakan nyata, yaitu mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau di kehidupan nyata, memang biasanya yang C ini yang paling paling sering ya, paling sering. Jadi kita pegawai-pegawai yang junior
kita pegawai-pegawai yang baru, ayolah Dek, tolong dibantu saya. Nah, itu kata-kata mujarab itu. Iya Bu, siap, saya bantu kan gitu kan biasanya ya. Tapi kalau untuk di kasus yang ini itu kita tidak boleh ya, kita tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memanjakan para pegawai senior. Jadi mungkin yang C ini poinnya 4, sedangkan yang A itu poinnya 3. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, jadi ingat ya teman-teman ya, meskipun dalam kehidupan nyata seperti itu ya, jangan dijawab sesuai kehidupan nyata, kan gitu ya teman-teman ya. Baik, yang nomor 3. Oke, silakan dibaca dulu teman-teman. Enggak, saya keluarkan dulu polnya. Biasanya malah senior-senior gak bisa IT, malah junior yang bisa IT yang disuruh-suruh. Itu benar, dan itu juga berlaku pada saya. Ya. Belum di SS Kak yang tadi, enggak usah di SS teman-teman, kalian bisa mendownload materi ini. Bentar, tak keluarkan dulu poinnya. Jadi kalian bisa mendownload materi ini, kalian bisa melihat juga rekamannya. Kalau kalian premium. Oke, maaf. Oke, saya diam dulu. Oke, saya sudah boleh bersuara ya. Sudah 60% ya, kita endpoll dulu ya. Nah, yang salah pol ya sudah enggak apa-apa. Yang penting nanti ketika kalian tes yang beneran jangan sampai salah pilih jawaban. Oke, baik. Kebanyakan dari kalian, waduh banyak sekali ini yang jawab B ya. Kemudian disusul yang A, yang C, D, E itu sedikit-sedikit. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Nomor 3, Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya mengisi laporan kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Nah, oke, yang A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan yang dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Oke, ini bisa saja dilakukan ya teman-teman ya dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, dalam kehidupan nyata itu memang jawaban A ini memang yang paling pada base ya dalam kehidupan nyata. Tapi kalau dites jadi ASN, jadi PNS, kalian jangan memilih jawaban yang A. Karena apa? Karena jawaban yang A ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak siap menerima perubahan, tidak siap dengan segala resiko, tidak siap dengan segala macam tantangan. Ya, jadi ini tidak boleh kalian jawab yang ini. Kalau yang B, berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Oke, ini bisa kita simpan. Yang C, saat Anda berada di tempat dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan kegiatan harian. Nah, ada kata di sini, menunda. Kalau sudah ada kata menunda, ini ada indikasi bahwa ini jawaban yang kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena jawaban tersebut itu kan sebagai ASN itu kan kita harus disiplin ya teman-teman ya, harus disiplin, kemudian harus tepat waktu ketika mengisi laporan, mengerjakan sesuatu hal yang diperintahkan oleh atasan, itu kita harus tepat waktu. Kalau ada menunda, itu berarti ada indikasi bahwa kita itu sering menunda pekerjaan. Maka ini juga jawaban yang kurang tepat. Nah, yang D, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian, ini kita simpan dulu. Yang E, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Ini bisa dilakukan, tapi sekali lagi, jawaban ini itu menunjukkan bahwa Anda tidak siap menerima perubahan. Jadi ini juga jawaban yang kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat dan yang paling tinggi poinnya adalah jawaban yang B. Gitu ya teman-teman ya.
Kalau jawaban yang poinnya mungkin kedua itu mungkin yang ini ya. Tapi ini kan memanjakan ya, memanjakan kita sendiri, memanfaatkan orang lain gitu ya. Nah, jadi ini poinnya 5 yang B, kemudian yang D poinnya. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Baik, yang nomor 4. Silakan dibaca dulu. Yang pelosok. Oke, saya diam, sorry. Pollingnya sudah keluar. Oke, sudah 60% ya teman-teman ya. Sudah 60%, berarti artinya saya sudah boleh bersuara. Ya, oke, saya share hasilnya dulu. Nah, di sini ada jawaban yang A. Jawaban yang A yang paling banyak ya, yang paling banyak kalian pilih, disusul jawaban yang B ya. Yang D yang paling sedikit, cuma 2% ya. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Nomor 4. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya. Tadi ada yang tanya, gawai itu apa? Gadget. Gawai itu bahasa Indonesia daripada gadget. Ya. Nah, seperti WhatsApp, Line, Twitter, MiChat, dan Instagram. Sikap Anda pada ilustrasi di atas. Yang A, menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Oke, kita simpan dulu. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Oke, kita simpan lagi. Yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kalau yang ini menunjukkan sikap yang acuh ya teman-teman ya. Kalau ini itu menunjukkan sikap yang acuh tak acuh ya. Tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi jangan pilih jawaban yang mendeskripsikan kalian seperti itu. Kemudian yang D, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Waduh, emosional sekali ya kan. Nah, ini juga tidak baik untuk dipilih. Yang E, untuk bersosialisasi dengan rekan kerja di dunia maya. Oke, ini juga jawabannya bagus ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian jawaban yang paling tepat yang mana? Kalau menurut saya, jawaban yang paling tepat yang nilainya 5 itu jawaban yang A ya teman-teman ya. Karena kita harus bertanya dulu alasannya apa. Siapa tahu kan untuk kepentingan yang betul-betul mendesak ya teman-teman ya. Kan kalau misalnya kita waktu makan malam kemudian kita lihat teman kita membuka aplikasi micet gitu kan ya. Nah, kita lihat waduh ini penting sekali ini. Jadi jangan diganggu dulu ya kan. Tapi kalau sudah selesai ya dinasehati agar segera dimatikan gawainya. Gitu ya. Yang B ini mungkin ini juga jawaban yang tepat, tapi kurang kurang tepat karena tiba-tiba menasehati ya teman-teman ya, tanpa mencari tahu alasannya terlebih dahulu. Jadi mungkin ini poinnya 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai bahas micetnya ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Silakan dibaca dulu. Saya itu tahunya, oh sorry, saya tidak boleh ngomong.
Oke, sudah 60% ya teman-teman ya. Saya end poll-nya. Yang belum poll ya mohon maaf kalau yang salah-salah, yang salah pencet ya enggak apa-apa ya. Sekali lagi yang salah pencet enggak usah merasa berdosa ya. Kak klarifikasi micet tadi, aduh kenapa sih kalian ini? Oke, baik nomor 5 ya teman-teman ya. Yang nomor 5, perusahaan Anda sedang merencanakan sistem teknologi baru di kantor. Ketika perusahaan Anda telah selesai memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya, sikap Anda adalah, jadi ini alatnya alat yang baru ya teman-teman ya, alat yang baru. Nah, sistem yang baru. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Ini jawabannya banyak yang positif ya teman-teman ya. Contoh yang A, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Oke, kita simpan dulu. Yang B, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Oke, ini juga bagus, kita simpan dulu. Yang C, meminta orang lain untuk mengajari Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Oke, kita simpan dulu lagi. Kemudian yang D, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Bagus lagi. Yang E, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Ini juga bagus juga. Nah, kemudian kira-kira jawaban yang paling tepat, yang paling mantap, yang paling tinggi nilainya, jawabannya yang mana kira-kira? Jawaban yang paling tepat, yang paling tinggi nilainya menurut saya adalah jawaban yang B ya teman-teman ya. Ini yang poinnya 5. Kenapa kok yang B? Karena di sini disebutkan juga internetnya. Jadi lebih spesifik ya. Jadi ini lebih spesifik ya teman-teman ya. Ini lebih spesifik lagi. Nah, kalau untuk jawaban yang paling kecil nilainya menurut saya ya, kalau jawaban yang paling kecil nilainya menurut saya itu yang A dan yang D. Mungkin ini nilainya 1, yang ini nilainya 2. Kenapa? Kenapa? Kan bagus sepulang jam kantor. Bentar ya. Oke. Jadi kenapa kok yang ini nilainya 1? Karena kalau yang A ini, kenapa kok nilainya 1? Karena yang A ini itu merupakan apa ya, kalau ASN itu kan harus disiplin ya teman-teman ya. Memang kalau di kehidupan nyata ya sepulang kantor lah kalau belajarnya. Tapi ini membuat kalian itu pulang lebih lama ya teman-teman ya. Jadi datang lebih awal, pulang juga harus paling awal. Enggak. Jadi sama-sama tepat waktu ya. Kalau pulang jam kantor itu merebut hak kalian sendiri untuk beristirahat dan bercengkrama dengan keluarga. Sama halnya dengan waktu kosong. Waktu kosong itu artinya kan kalian bisa saat beristirahat gitu kan. Waktu kalian isoma gitu kan. Nah, jadi paskan. Jadi kita harus sesuai dengan waktu kita. Ya, sesuaikan dengan ya kapan kita harus bekerja gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Gitu ya teman-teman ya. Waduh, komentarnya banyak sekali ini. Baik, lanjut ya. Lanjut. Kita ke latihan soalnya. Latihan soal 5 lagi ya. Jadi pas 10 soal. Enak, lumayan. Gak banyak. Silakan dibaca dulu. Papa. Papa. Oke.
Mungkin. Udah ya? Oke, sudah baik. Saya enpol dulu. Maaf ya. Maaf, tadi ada sedikit komersial break ya. Biasa anak. Nah, ini kalian jawaban kalian yang paling banyak ini jawaban yang D. Kenapa? Loh, ini kok tidak ada jawaban yang A? Sedikit sekali ya jawaban yang A, tidak ada jawabannya. Baik. Oke, kita baca. Nomor 1, kantor Anda memiliki banyak divisi. Untuk itu, pimpinan Anda menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan untuk dibuat di sebuah kumpulan berita agar memudahkan karyawan untuk dibaca nantinya dan menambah informasi. Maka sebaiknya Anda yang A, meminta OB untuk mengkliping koran yang penting. Nah, ini jawaban yang kurang tepat ya teman-teman ya. Karena tidak sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya ya teman-teman ya. Kalau yang B, bersama teman-teman menyimpan setiap koran dan majalah pada rak-rak khusus, oke. Yang C, mengumpulkan berita, majalah, dan koran yang bersifat penting, oke, kita simpan lagi. Yang D, Anda kumpulkan berita-berita dari internet dan Anda bookmark setiap alamatnya, oke, kita simpan. Yang E, membuatkan clipping koran dalam jangka waktu tertentu. Ini juga bagus ya teman-teman ya. Tapi ingat, kalau kita itu sedang mempelajari TIK, maka harus ada yang berbau-bau TIK, gitu ya teman-teman ya. Maka sudah pasti jawaban yang paling tepat, yang paling tinggi nilainya adalah yang D. Seperti halnya pada soal sebelumnya, karena ada internet, ada bookmark. Tidak setiap soal seperti ini, tapi di sini saja kita bisa lihat ya. Nah, kalau untuk yang membuat clipping, ini kan sudah masa lampau ya teman-teman ya. Terus kemudian menyimpan koran majalah pada rak-rak khusus, itu juga masa lampau. Belum kekinian gitu loh. Tidak ada inovasi yang baru gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya itu kalau yang TIK itu bahwa kalian itu siap menampilkan sesuatu yang baru, siap menghadapi teknologi yang baru gitu loh teman-teman. Intinya pilih jawaban yang seperti itu dan yang spesifik. Oke, baik. Lanjut nomor 2. Oke, baik teman-teman. Kenapa semuanya jadi panggil saya papa ini ya? Jadi seperti anak saya semua kalian ya. Oke, baik. Jawaban yang terbanyak yang B, kemudian jawaban yang kedua itu yang A ya. Masih ada jawaban yang berbeda. Papa pollingnya kecepatan ya, Nak. Nanti saya jadi papa kalian beneran ya. Ya, nanti saya lambatkan ya. Baik. Oke. Kita bahas ya teman-teman ya. Nomor 2. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh sistem kantor menggunakan komputer. Dalam era komputerisasi yang sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja, maka Anda akan jawaban yang A, mengikuti segala perkembangan tentang komputer. Ini bagus.
Jawaban yang B, mempelajari dan mengembangkan kemampuan Anda dalam mengoperasikan komputer. Ini juga bagus. Yang C, membaca banyak pengetahuan dari buku. Nah, pengetahuan ini pengetahuan apa? Ini kan terlalu luas ya teman-teman ya, terlalu ambigu, maka ini kita sisihkan jawabannya. Kalau yang D, meminta peralatan komputer ke kantor. Ngapain? Kan kalian ASN sudah digaji ya. Ya, meskipun fasilitas ya tahu diri juga ya. Yang E, mempelajari tentang komputer hanya saat diminta oleh kantor. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita tidak siap berkembang. Maka jawaban C, D, E kita singkirkan. Nah, jawaban yang paling tepat, yang nilainya poinnya paling tinggi menurut saya adalah yang B. Karena selain mau mempelajari, kita juga mengembangkan kemampuan. Ya, ini merupakan nilai yang sangat penting bagi seorang ASN ya. Jadi mempelajari dan mengembangkan kemampuan. Kalau mungkin yang A itu mungkin poinnya yang 4. Kak, poinnya dikeluarkan juga dong. Nah, ini ya, ini poinnya. Oke, baik, lanjut nomor 3. Baca dulu poinnya, enggak saya keluarkan. Saya diam. Tuh kan, sekarang minta poll cepet-cepet. Tadi minta pollnya dilambat-lambatin. Oke, saya diam lagi. Sudah keluar pollnya. Oke, sudah ya. Sudah, saya endpoll dulu. Oke, baik anak-anakku semuanya. Kenapa semuanya panggil Papa? Oke, baik, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asal enggak minta uang saku ke saya saja ya. Baik, jawaban yang paling banyak jawaban yang C dan yang paling sedikit jawab yang A. Tapi ini merata ya jawabannya macam-macam. Oke, baik kita bahas. Yang nomor 3. Kantor Anda sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gawai Anda belum mendukung untuk program tersebut. Anda akan jawaban yang A. Anda ikut grup jika sudah ada keinginan untuk mengganti gawai Anda. Ini jawaban yang bagus. Yang B, tidak ikut grup dan meminta informasi dari grup pada teman yang ikut grup tersebut. Ini jawaban yang kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi ya masa ya gimana ya? Ini menandakan bahwa kalian tidak siap juga dengan perubahan ya. Yang C, segera mengganti gawai Anda supaya bisa ikut grup tersebut. Ini bagus. Yang D, tidak ikut grup karena Anda masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat bekerja. Ini sama ya. Kalau yang menolak seperti ini itu berarti juga menolak perubahan gitu ya teman-teman ya. Yang E, menunggu ada uang lebih untuk membeli gawai yang bisa Anda gunakan untuk ikut grup tersebut. Oke. Kalau dalam kehidupan nyata saya sudah pasti pilih yang E ya teman-teman ya. Karena ya tahu sendiri lah ya. Kalau uang pokok itu tidak cukup. Ya, jadi kalau di kehidupan nyata memang saya jujur saja pilih yang E ya, tunggu uang dulu. Tapi itu menandakan kalau kalian kurang responsif gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat, yang poinnya paling banyak adalah poin yang C, jawaban yang C ya. Itu teman-teman ya. Oke, kalau yang mungkin jawabannya poinnya 4 itu yang E ya teman-teman ya. Jadi ada keinginan tapi belum ada uang gitu. Uangnya masih buat beli popok gitu. Oke, baik.
Lanjut nomor 4. Oke, sudah 60% ya teman-teman ya. Saya endpoll dulu. Baik, nah, oke, sebenarnya paling banyak jawaban yang D 37%, jawaban yang E 30%, jawabannya A 20%, yang C dan D cuma 1%. Kalian menjawab C dan D. Baik, kita bahas ya teman-teman yang nomor 4. Melihat sekarang teknologi sudah mulai merambat ke dunia pekerjaan. Menurut Anda, kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas. Oke, saya terlempar barusan. Iya. Bentar. Maaf. Saya barusan menghilang. Saya terlempar, teman-teman. Ya, maklum lah ya. Dari tadi saya lihat di chat juga tidak hanya saya saja yang mengalami masalah yang sama. Baik, langsung nomor 4. Melihat sekarang teknologi sudah mulai merambat ke dunia pekerjaan. Loh, kok jawabannya keluar? Ya, menurut Anda, kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur sipil negara adalah yang A, wajib bagi aparatur sipil negara yang mempunyai kapabilitas. Oke, kita centang dulu. Yang B, penting karena menjadi tuntutan zaman saat ini. Oke, kita juga centang yang ini. Yang C, suatu hal yang tidak wajib dikuasai karena sudah dikuasai, ini jelas tidak, tapi ada yang jawab ini. Yang D, sebaiknya difokuskan pada aparatur sipil negara yang muda-muda. Ini jawaban yang realistis sih, tapi ini juga bukan jawaban yang tepat ya. Kalau yang E, suatu hal yang dapat meningkatkan kinerja. Oke, baik, diingat lagi ya teman-teman ya, bahwa kalau TIK itu fungsinya meningkatkan kinerja. Yang paling tepat, yang poinnya paling besar adalah yang E. Itu ya teman-teman ya, jawaban yang E. Oke, lanjut terakhir biar sebelum saya terlempar lagi, silakan kalian baca. Oke, sudah 74% ya teman-teman ya. Saya endpoll dulu. Saya share hasilnya. Waduh, ini ya. Jawabannya mayoritas yang tapi ada jawab juga yang B dan C. Oke, baik.
Kita bahas soal terakhir kita untuk malam hari ini. Anda adalah seorang pegawai di kantor pemerintahan. Kantor Anda mengharuskan seluruh pegawai untuk melakukan laporan secara langsung melalui web kantor. Sementara Anda terbiasa membuat laporan dengan cara manual, seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Yang Anda akan apa? Oke, yang pertama, belajar membuat laporan melalui web kantor, ini bagus. Yang B, berhenti membuat laporan karena merasa tidak mampu. Nah, ini jawaban yang bagus juga ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah bosan bekerja di tempat tersebut, ini jawaban yang paling tepat gitu ya. Kalau sudah bosan. Nah, yang C, meminta kebijakan atasan untuk dapat membuat laporan secara manual, ini juga tidak menggambarkan bahwa kalian siap bekerja. Yang D, meminta teman untuk membuat laporan Anda melalui web, ini biasanya dilakukan oleh pegawai senior. Yang E, tetap membuat laporan manual. Nah, ini juga salah ya, belum siap menghadapi perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat, yang nilainya paling besar adalah yang A. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Sudah pukul 20:01. Tetap semangat para pejuang NIP ya. Jangan lupa hari ini ada giveaway nggak sih? Jangan lupa ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri, marilah berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kalian yang ikut live class malam hari ini bisa segera menjadi calon ASN. Baik. Berdoa, saya persilakan. Terima kasih teman-teman. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini show nggak putus-putus. Barusan diberikan paketan istri. Kembali ke Mindi.